Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi tentunya di prediksi sepak bola yang untuk malam ini atau dini hari di tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2023. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya tentunya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke, buat teman-teman yang masih bingung mencari BO paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola. Oke, dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami ya. Oke teman-teman, mohon maaf untuk kemarin saya tidak sempat upload video prediksi karena ada sesuatu hal yang tidak menyempatkan saya tentunya. Dan untuk kali ini saya akan kembali memberikan sedikit referensi buat teman-teman untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk kali ini saya akan ambil 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Premier Inggris, Italia Serie A, dan Jerman Bundesliga, dan satu laga dari Prancis Liga 1. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Nottingham Forest akan menjamu Newcastle United. Oke, di sini dari peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Newcastle. Sementara dari Nottingham Forest sendiri ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 7 pemain yang akan absen dari tuan rumah. Sementara ada juga 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk tim tamu sendiri juga 4 pemainnya yang akan absen ya. Oke, 5 laga terakhir dari Nottingham Forest, di mana Nottingham Forest tampil bilang tidak terlalu bagus, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Sedangkan untuk Newcastle sendiri hampir sama, tampil tidak terlalu bagus, hanya meraih 1 kali kemenangan di laga terakhirnya atas Wolves, sementara mengalami 3 kali kekalahan dan 1 kali seri. Oke, untuk head to head antara Newcastle dengan Nottingham Forest, di mana Newcastle 2 kali menang, Nottingham juga 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Newcastle United masih menduduki peringkat kelima dengan 44 poin, sementara Nottingham Forest saat ini ada di peringkat ke-14 dengan 26 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Nottingham Forest dengan Newcastle. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini menampilkan performa belum terlalu bagus, dimana Nottingham juga belum pernah menang untuk 5 laga terakhirnya, sementara Newcastle sendiri hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di laga terakhirnya ya atas Wolves ya. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Newcastle United dengan Nottingham. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Nottingham Forest dengan Newcastle United, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman. Ya gitu ya, Newcastle United cukup dihandicap main 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over undernya saya memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk ke prediksi selanjutnya. Saya ambil dari Italia Serie A, di mana Sassuolo akan menjamu Spezia. Oke, di sini untuk peluang kemenangan memang cukup besar ke Sassuolo sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Sedangkan dari Sassuolo ada 1 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu Spezia juga ada 1 pemain dan 2 pemain masih dipertanyakan. Oke, di 5 pertandingan terakhir dari Sassuolo tampil terbilang sangat cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Napoli. Serangan untuk tim tamu Spezia sendiri tampil juga terbilang cukup bagus, di mana meraih 1 kali kemenangan di laga terakhir atas Inter Milan, sementara 3 kali seri dan juga hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, untuk head to head antara Sassuolo dengan Spezia, Sassuolo 2 kali menang, Spezia hanya 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Sassuolo saat ini ada di peringkat ke-13 dengan 33 poin, sedangkan Spezia ada di peringkat ke-17 dengan 24 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya antara Sassuolo dengan Spezia. Kalau untuk performa, memang kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus untuk 5 laga terakhirnya. Dan untuk head to head memang tuan rumah lebih unggul 1 kali pertemuan ya. Dan untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh. Jelas malam ini kedua tim ini sama-sama akan mengejar poin penuh ya. Oke, jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari ya antara Sassuolo dengan Spezia, saya lebih yakin akan ke tuan rumah yaitu Sassuolo, cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, untuk lanjut lagi untuk ke prediksi selanjutnya masih dari Italia Serie A, di mana Atalanta akan menjamu Empoli. Oke, untuk sedikit peluang di sini memang terlihat cukup ke Atalanta ya sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari, yaitu 1/6. Oke, untuk Atalanta sendiri ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari tim tamu sendiri full tim ya, sementara 2 pemainnya juga masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Atalanta tampil terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan, dan dimana di laga terakhirnya mengalami kekalahan atas Napoli dengan skor 2-0.
Oke, untuk Empoli sendiri hampir sama ya, tampil tidak terlalu bagus, saya bilang cukup buruk, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Oke, untuk head to head antara Atalanta dengan Empoli, Atalanta 2 kali menang, Empoli 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya juga berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, Atalanta menduduki peringkat ke-6 dengan 42 poin, sedangkan Empoli saat ini ada di peringkat ke-14 dengan 28 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan untuk analisa antara Atalanta dengan Empoli. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini tampil terbilang tidak terlalu bagus untuk 5 laga terakhirnya, apalagi Empoli belum pernah menang untuk 5 laga terakhir ya. Sedangkan untuk head to head memang cukup imbang kedua tim ini, dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara Atalanta dengan Empoli. Jadi untuk analisa atau referensi saya atau prediksi saya malam ini antara Atalanta dengan Empoli, saya lebih akan ke tuan rumah teman-teman, yaitu Atalanta cukup dia handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk ke prediksi selanjutnya, saya ambil dari Jerman Bundesliga, di mana Borussia Mönchengladbach akan menjamu Werder Bremen. Oke, untuk peluang kemenangan di sini memang terlihat lebih ke tuan rumah yaitu Borussia Mönchengladbach. Sementara untuk tuan rumah sendiri ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 4 pemain yang akan absen, sedangkan dari tim tamu Werder Bremen 2 pemain yang akan absen, dan ada 5 pemain yang masih dipertanyakan. Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Borussia Mönchengladbach, di mana Borussia Mönchengladbach tampil tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan, dan mana di laga terakhirnya mengalami kekalahan atas RB Leipzig dengan skor 3-0. Oke, untuk Werder Bremen sendiri hampir sama ya, tampil terbilang cukup buruk, hanya meraih 1 kali kemenangan sementara mengalami 4 kali kekalahan, dan di laga terakhir mengalami kekalahan atas Bayer Leverkusen. Oke, untuk head to head antara Werder Bremen dengan Borussia Mönchengladbach, di mana Borussia Mönchengladbach meraih 3 kali kemenangan dan Werder Bremen 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, dimana untuk Borussia Mönchengladbach saat ini ada di posisi 10 dengan 30 poin, sedangkan Werder Bremen juga berada di bawahnya ya, yaitu peringkat 11 dengan juga 30 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Borussia Mönchengladbach dengan Werder Bremen. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini tampil dibilang tidak terlalu bagus ya, bilang tidak meraih kemenangan untuk 5 laga terakhir. Padahal Werder Bremen sendiri juga tampil cukup buruk, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahan. Kalau untuk head to head memang tuan rumah lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Dan untuk posisi peringkat sangat dekat sekali teman-teman di sini. Ya, jelas sama-sama akan mengejar poin penuh di sini antara Borussia Mönchengladbach dengan Werder Bremen. Oke, jadi untuk analisa atau referensi malam ini atau prediksi saya antara Borussia Mönchengladbach dengan Werder Bremen, saya lebih yakin akan ke tuan rumah ya teman-teman, yaitu Borussia Mönchengladbach cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola. Kalau untuk over undernya saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke teman, lanjut lagi untuk prediksi yang terakhir teman, dimana saya ambil dari Prancis Liga 1, dimana Lyon akan menjamu Nantes ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini saya lihat memang lebih ke tuan rumah yaitu Lyon ya. Oke, sementara dari tim Lyon sendiri, tuan rumah sendiri ya, ada juga 4 pemain akan absen, sementara dari Nantes juga 4 pemain akan absen, dan ada juga 1 pemain masih dipertanyakan ya. Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Lyon tampil dibilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Sedangkan untuk Nantes sendiri tampil dibilang tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan, dan dimana di laga terakhirnya berakhir imbang atas Nice ya. Oke, untuk head to head antara Lyon dengan Nantes, Lyon 4 kali menang, sementara Nantes belum pernah menang jika bertemu dengan Lyon, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Lyon berada di peringkat 10 dengan 40 poin, sementara Nantes ada di peringkat 14 dengan 29 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Lyon dengan Nantes. Kalau untuk performa, Lyon memang terbilang tampil cukup bagus, sementara Nantes sendiri terbilang tampil juga cukup bagus untuk 5 laga terakhirnya ya. Oke, dan jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini antara Lyon dengan Nantes ya teman-teman, kita langsung saja. Saya akan mengambil tuan rumah yaitu Lyon cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola, sedangkan untuk over under saya memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sadar. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Nottingham Forest berhadapan dengan Newcastle United, saya mengambil Newcastle di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over undernya saya ambil over di 2 bola. Oke, dan untuk Sassuolo berhadapan dengan Spezia, saya mengambil Sassuolo di handicap 0,5 atau di setengah bola, sementara untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola.
Dan untuk Atalanta berhadapan dengan Empoli, saya mengambil Atalanta di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Dan untuk Borussia Mönchengladbach berhadapan dengan Werder Bremen, saya mengambil Borussia Mönchengladbach di handicap 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Dan untuk prediksi yang terakhir dari Prancis Liga 1 di mana Lyon akan berhadapan dengan Nantes, saya mengambil Lyon di handicap 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya memilih bermain over di 2/4 bola. Oke, dan untuk tambahan make parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakanlah prediksi teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan salam olahraga.